Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disingkat PJBL. Model pembelajaran ini adalah sebuah model pembelajaran yang desainnya didasarkan pada sebuah tugas proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Lanjut, teori belajar pendukung PJBL. Teori belajar yang melandaskan pembelajaran project based learning adalah: pertama, dukungan PJBL secara teoritis. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik berdasarkan pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya. Yang kedua adalah secara empiris. Penerapan PJBL telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Lanjut, sintaks dari PJBL ini yaitu: pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, menguji proses dan hasil belajar. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi pengalaman membuat proyek atau melaksanakan proyek. Nah, pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau esensial. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini menekankan pada prinsip konstruktivis, di mana peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar yang dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, penting sekali jika pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dari sebuah pertanyaan mendasar atau yang esensial yang nantinya akan menjadi masalah yang harus dipecahkan melalui proyek yang dibuat oleh peserta didik. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Sebagaimana disebut dalam penentuan pertanyaan mendasar yang atau esensial tadi, bahwa model pembelajaran proyek akan memberikan kemandirian dan keleluasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Maka setelah mereka dapat merumuskan pertanyaan esensial untuk proyek mereka, dilanjutkan dengan mereka mendesain perencanaan proyek yang akan mereka lakukan. Nah, peserta didik bekerja secara kolektif atau berkelompok untuk membuat sebuah perencanaan bagaimana proyek mereka dilaksanakan. Tentu guru juga memerlukan untuk menjaga agar proyek yang direncanakan rasional dan logis secara bermanfaat bagi pembelajaran mereka. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Walaupun pembelajaran berbasis proyek memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk berkreasi menentukan bagaimana proyek mereka dibuat dan dilaksanakan, mereka tetap harus membuat sebuah penjadwalan yang menjaga agar proyek dapat terselesaikan secara baik dengan menggunakan waktu yang efektif. Kemudian memonitor kemajuan proyek. Langkah ini tidak hanya dilihat dari aspek guru saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek siswa. Guru dan peserta didik atau kelompok peserta didik harus memonitor kemajuan proyek yang mereka buat. Yang kelima adalah menguji proses dan hasil belajar. Guru juga tetap harus mengevaluasi bagaimana perolehan hasil belajar peserta didik, baik dari aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Kemudian yang keenam adalah melakukan evaluasi pengalaman membuat proyek atau melaksanakan proyek. Nah, di sini guru juga harus mengevaluasi apa-apa yang dikerjakan oleh peserta didik, baik yang buruknya maupun yang baiknya, agar dapat berjalan lebih lancar dan berhasil.
Selanjutnya, prinsip sosial PJBL. Ada 4 prinsip sosial PJBL, yaitu pertama, mengoptimalkan kemampuan berpikir, kemudian terbuka terhadap ide, konsep, gagasan, dan masukan baru. Yang ketiga adalah siap bekerja sama secara kolaborasi. Yang keempat adalah mengoptimalkan kemampuan berkomunikasi baik intrakelompok maupun antar kelompok. Selanjutnya, prinsip reaksi PJBL. Reaksi dari guru dibutuhkan pada setiap tahap pembelajaran. Reaksi utama yang diharapkan dari guru adalah mengusahakan membangkitkan kemampuan kritis, kreatif, dan produksi peserta didik sebagai alat proses berpikir. Ada beberapa prinsip reaksi, yaitu mencari keunikan siswa dan menilai dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Yang kedua adalah guru harus menciptakan suasana kooperatif. Yang ketiga adalah guru harus meningkatkan kesadaran siswa untuk membuat rumusan hasil kajian yang terbuka untuk sebuah perbaikan. Selanjutnya adalah dampak pengiring. Ada dua pembagian pada dampak pengiring PJBL ini, yaitu dampak pembelajaran dan dampak penyerta. Dampak pembelajaran ada 3. Pertama, peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah membina daya kreativitas produktif. Dampak penyertanya juga ada 3, yaitu mengembangkan karakter siswa, kemudian membentuk kecakapan hidup. Yang terakhir adalah membina kemampuan komunikasi, argumentasi, dan berinovasi. Selanjutnya adalah kajian empirik PJBL. Saya ambil 2 contoh kajian empirik. Pertama, yaitu penelitian kuasi eksperimen oleh Andoko Ratri Prajono 2010. Dalam penelitiannya yang berjudul efektivitas model pembelajaran Project Basic Learning pada mata pelajaran gambar teknik kelas 10 program keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMKN 2 Klaten. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan model Project Basic Learning ini lebih efektif meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan hasil rata-rata kognitif pada kelompok eksperimen adalah 0,76 tinggi, sedangkan kelompok kontrol sebesar 0,35 sedang. Rata efektif pada kelompok eksperimen sebesar 82,10, sedangkan kelompok kontrol sebesar 76,10. Rata psikomotor kelompok eksperimen sebesar 80,81 dan kelompok kontrol sebesar 75,71. Yang kedua adalah penelitian tindakan kelas oleh Tutik Lestari 2010. Dalam penelitiannya juga yang berjudul peningkatan hasil belajar kompetensi dasar menyajikan contoh-contoh ilustrasi dengan model pembelajaran Project Based Learning dan metode pembelajaran demonstrasi bagi siswa kelas 11 multimedia SMK Muhammadiyah Wonosari. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa upaya penerapan model pembelajaran Project Basic Learning ini dan model pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terakhir adalah referensi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.